Untuk pretest tersisa 3 menit lagi ya teman-teman. Mungkin kalau yang udah boleh minta raise hand-nya atau ketik 1 di kolom komentar.
selesai, mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung masuk ke materi aja untuk kurikulum, tim kurikulum Proken waktu dan tempat saya persilakan. Halo teman-teman, selamat sore. Kembali lagi ya teman-teman. Terima kasih Mas Jose atas waktunya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar Tailwind dan jQuery. Dan untuk Tailwind insya Allah akan saya yang ini. Tapi sebelumnya teman-teman udah install Node.js belum? Yang belum bisa dong ketik belum gitu atau apa kayak 4.0 di sini. Mas Sendi memang sudah ya, Mas Sendi ngeri. Oh belum, oke. Oke, yang belum Bang. Siap. Yang belum teman-teman pergi ke ini ya, ke linknya aku share. Chandra Hikal Don, nice. Oke, ini untuk teman-teman belum mungkin ya biar gak ketinggalan. Karena untuk install Tailwind itu perlu juga Node.js. Teman-teman bebas memilih yang LTS atau current, tapi sesuai dengan ininya ya, teman-teman yang pada belum download, sesuai dengan rekomendasi dari Node.js langsung kita pilih yang LTS saja. Tapi kalau teman-teman udah download yang current nggak apa-apa sih. Kita pilih yang LTS, nah terus klik ini aja, Windows Installer. Diklik, atau teman-teman kalau Windows-nya 32 bit bisa pakai yang ini nih, 32 bit. Diklik aja. Karena aku 64 jadi aku klik yang ini. Nah, terus mau ditaruh mana misal di download, save, tunggu sampai selesai. Terus kalau US mari share. Ya ini intinya nanti teman-teman setelah selesai ya, ini selesai nanti diklik aja ini aku wifi ku lemot sorry, ini diklik aja ya. Nah nanti preparing install, nah nanti ini tinggal next doang gitu, di agree next doang gitu. Karena aku udah install jadi tak jadi ya teman-teman gitu sih. Ada yang ini gak, yang bingung gak? Ya bisa langsung resend atau chat ya teman-teman, soalnya ini perlu banget nih Node.js, ntar teman-teman gak bisa ngikutin. Aman gak tutorial singkatku? Aman ya. Kak. Siap Mas Fahrul, terima kasih Mas Fahrul. Oke, jadi untuk pertama-tama kita masuk ke Tailwind installation. Jadi Tailwind itu, oh ya sebelumnya maaf, Tailwind itu apa sih Kak? Anjay. Jadi Tailwind itu frameworknya CSS teman-teman. Apa itu framework? Jadi intinya framework itu apa ya? Bisa dibilang perangkat yang bisa buat teman-teman developing cepat. Pengkodeannya ya, dalam sudut pandang pengkodeannya. Kalau lebih cepat dalam sudut pandang performa aku kurang tahu, tapi kalau dalam developingnya itu jauh lebih cepat sih dan lebih enak gitu. Oke. Jadi langsung aja ya instalasi Tailwind-nya. Teman-teman ikutin aja, ini very enak sih Tailwind sih. Aku jatuh cinta pada Tailwind, anjay. Oke, jadi teman-teman buat ini dulu ya, buat folder dulu di komputernya teman-teman. Terserah mau dinamain apa. Ini aku tak namain folder week 4. Week code.
Oke. Nah, pastikan itunya udah terinstall ya teman-teman. Node.js-nya udah terinstall. Node.js-nya udah terinstall. Nah, terus teman-teman buka ini teman-teman. Buka, nah ini link yang aku lihat. Yang aku share itu dibuka aja. Ya. Nanti bakalan mengarah ke sini. Nah, terus kita itu copy satu-satu ya teman-teman. Sebenarnya bisa sih semua, tapi aku lebih enak satu-satu aku pribadi. Kopikan line pertama yang ini, copy, terus dipaste di mana? Nah, teman-teman buka terminal. Nah, di view, terus pergi ke terminal, ya, nah, terus di Ctrl V, enter. Nah, terus aja teman-teman. Gitu sih kalau aku. Sorry ya teman-teman. Emang masih cukup nih. Nah, terus yang kedua sama teman-teman, di copy yang ininya ya, di copy, terus di paste, terus pencet enter. Oke. Terus ditunggu aja. Nah, udah ya, ditunggu aja. Nanti bakalan kelihatan ada nih tailwind.config.js, ya kan? Terus kita masuk ke langkah kedua. Nah, terus ini kan ada nih yang biru-biru kayak di apa ini, gak tahu, pokoknya biru-biru lain sendiri ya kan ya. Nah, itu tandanya harus di copy paste ke tailwind.config.js gitu. Sedangkan yang lainnya itu dibiarkan saja gitu. Jadi kita buka ya teman-teman tailwind.config.js-nya. Nah, ini kan tadi kan ini ya yang di copy ya. Berarti ini di copy. Nah, terus paste ke yang di sini. Ini nggak boleh salah ya teman-teman. Karena kalau salah ntar nggak ini sih, nggak jalan. Sampai sini aman nggak? Tunggu Kak. Oh iya, sorry. Siap. Siap. Yang kecepatan ya teman-teman. Sorry nih. Ketinggalan di mana nih, Mas Cesar Nugraha? Nggak supir. Di foldernya nggak keluar config. Oke, udah npm install ya. Jadi npm install dulu ya. Nah, terus setelah selesai, teman-teman yang ini nih, npx tailwind init. Oke. Nah, terus di Ctrl V, enter. Nah, terus itu agak lama memang teman-teman. Kadang masih loading gitu. Nah, itu nanti dipencet enter. Karena aku udah jadi gak aku pencet enter. Intinya nanti setelah pencet enter, ditunggu aja sampai muncul tailwind.config.js. Gitu. Oke. Kita tunggu. Mohon konfirmasinya kalau udah muncul Mas Cesar. Suling Sakti. Sorry teman-teman. Aman yang lain aman nggak? Selain Mas Cesar mungkin ada masalah. Kak, boleh lihat lagi tadi isi foldernya? Boleh. Ini foldernya yang mana? Yang week 4 ini ada ini, node module, package, log, JSON, package JSON, tailwind.config.js. Lokal bisa nggak Pak? Nggak bisa sih, tailwind nggak kayak bootstrap. Bisa, tapi nggak keluar semua gitu. Potensinya tailwind nggak keluar semua. Oke, aman, thank you. Oke ya, setelah itu yang tailwind.config.js-nya itu di copy paste seperti aku bilang tadi. Copy paste di sininya ya. Di sini ya teman-teman, di kontennya. Tadi kan awalnya gini nih. Nah, kosongan kan ya.
ini di copy paste aja yang di sini. Oke, copy paste. Terus di save, jangan sampai nggak di save. Terus langkah selanjutnya, yang ketiga, kita buat folder yang namanya SRC, SRC bahasa Indonesianya. Ya, ingat buat folder bukan file, folder SRC. Nah, di dalam folder tersebut kita isi, ya, kita buat file, sekarang buat file input.css. Nah, mantap. Aman nggak ya? Oke, aman. Nah, terus setelah itu kita kopikan ini nih, tiga kode, 3 baris ini. Teman-teman kalau bingung, kok ini tiba-tiba buat SRC, Mas? Kok tiba-tiba input.css yang dibuat, Mas? Aku lihat di sini ya teman-teman nih. SRC / input.css gitu. Oke, sekali lagi ini dikopikan. Nah, setelah itu di terminalnya, terminal yang tadi kita kopikan ini teman-teman. Kopikan ini ya. Kopikan ini. Ctrl V, enter. Ditunggu aja. Ini masih nunggu ya teman-teman. Nah, sampai rebuilding, setelah ada tulisan done, nah itu berarti sudah selesai nih langkah yang ini. Ya. Aman nggak sampai sini? Aman? Yang nggak aman bilang ya teman-teman, biar nggak ketinggalan. Nah, terus di file SRC tadi baru kita buat file HTML-nya. Oke. Aku namain di sini index.html. Oke. Nah, terus di sini kalau pakai VS Code, teman-teman klik ini tanda seru ya, tanda seru terus pencet enter. Nah, nanti nanti elemen-elemen dasar dari HTML-nya itu bakalan ke ini sendiri, kebuat sendiri sama si VS Code-nya. Oke, aman ya? Ingat ya, index.html-nya itu di folder SRC, input.css-nya juga di folder SRC. Oh iya, sama satu lagi, teman-teman. Tadi waktu kita menjalankan perintah ini, salah satu ciri-cirinya kalau perintah ini sudah berhasil dijalankan, maka akan otomatis ada folder baru, namanya output.css. Oke? Itu aja sih, just info. Nah, setelah itu kita sambungkan file HTML-nya kita dengan output.css. Jangan input ya, tapi output.css-nya disambungkan. Kan kalau cara nyambunginya gimana? Pakai seperti biasa sih, pakai menyambungkan kayak CSS biasa. Kita tuliskan link aja ya. Nah, terus di href-nya kita isi dengan folder yang kita ingin sambungkan, file yang kita ingin sambungkan. Karena filenya ini adalah output.css, kita tulis saja output.css. Oke, seharusnya ini udah jalan. Kita tulis ya H1 hello world. Nah, ini teman-teman bedanya CSS biasa sama pakai framework, entah itu Tailwind, entah itu Bootstrap gitu-gitu, adalah kan kalau misalkan kita di CSS biasa kan kita kan kelas, terus kita tulis kelasnya misalkan Mas Fahrul, ya kan? Nah, terus di CSS-nya yang ini yang kita sambungkan, kita tulis tuh stylingnya, misal titik Mas Fahrul, ya misalkan teks color black misalkan. Nah, ini kan nanti bakalan kelihatan di sini kan ya, di H1-nya ini, karena H1 ini memiliki kelas yang ada di sini, yaitu Mas Fahrul color black. Maka nanti tulisannya akan hitam gitu-gitu, atau kalau red bakalan merah tulisannya. Nah, kalau pakai framework, dalam kasus ini Tailwind, kita itu langsung aja tulis, misalkan tadi kan ingin tulisan merah misalkan, maka kita tuliskan aja langsung kelasnya, misal teks ya,
Merah itu di Tailwind itu red. Nah, ini ada banyak pilihannya nih. Kalau dari 50 sampai 950. 50 itu merah paling muda, 950 itu merah paling tua. Nah, aku mau merah pertengahan deh, red 500. Terus teks 3XL, font bold. Nah, jadi teks red ini adalah teksnya warna merah, oke? Nah, teks 3XL itu berarti teksnya itu lebih besar gitu. Teksnya itu ukurannya besar sebanyak 3 kali, enggak tahu ini sebanyak berapa. Sebanyak 30 pixel. Sebanyak 30 pixel. Nah, terus font bold ini berarti fontnya lebih tebal gitu. Seharusnya gitu sih. Oke, kita lihat pakai cara yang sama, yaitu klik kanan terus open with live server. Oke, mantap ya. Jalan udah ini Tailwind-nya. Teman-teman udah jalan nggak? Udah kayak gini nggak tulisannya? Aman. Boleh konfirmasinya dong. Satu apa? Iya, 1 untuk aman. Jangan 1 deh, 4 untuk aman. Jalan Mas. Mantap Mas Fahrul. Thank you Mas Fahrul. Sampai yang lain dong. Mas Sisar aman nggak? Atau yang lain? Gak aman Mas. Sing di sing gak aman. Alvino. Dari mana yang ketinggalan tadi? Warnanya. Sudah di link ke sini output.css-nya. Tapi ini ya udah jalan ininya. Apa? Yang lainnya selain warnanya kayak text XL, font bold itu udah jalan nggak? Mas Alvino. Outputnya masih kosong. Output.css atau output ininya maksudnya Mas Alvino? Yang CSS. Oh, oke. Di klik ini dulu Mas Alvino. Udah pencet ini ya? Udah jalanin ini ya? Mas Alvin. Terminal ini yang udah semua ya berarti ya. Coba deh di ini lagi, di apa namanya, dijalanin lagi yang ini, npx, tailwind dan lain-lain, dikopikan aja, pencet ini ya, terus di Ctrl V di sini di terminalnya, terus pencet enter. Mbak. Terus kalau sudah berarti outputnya harusnya kayak gini sih, ada tulisannya sih, ada isinya harusnya. Kak, yang link dong. Yang link ini. Nih yang link. Gimana Mas Alvino, udah bisa belum setelah jalanin ini lagi? Yang ini, yang terminal ini. Kalau sudah konfirmasi ya Mas Alvino. Ini ada pertanyaan juga, jadi npm itu gunanya buat install tools atau library JavaScript ya Kang? Iya, bisa jadi gitu sih. Bisa jadi gitu. Kalau npx itu gunanya buat install, tapi cuman runtime project itu doang. npx aku kurang tahu sih. Kurang tahu. Jadi aku tinggal pakai aja sih.
yang NPX itu. Kalau yang NPM ya bisa jadi gitu. Masih hitam. Masih hitam. Udah ini belum? Udah sebelum-sebelumnya udah di ini kan, udah dijalankan kayak terminalnya yang ini, terus yang ini juga sudah ya, teman-teman? Udah. Apa ya? Ininya jangan dimatiin tapi ya teman-teman. Setelah teman-teman pencet ini, pencet terminal ini ya. Terus kopikan di copy di sini, itu pencet enter kan. Nah, itu jangan dimatikan terminalnya. Jadi tetap dijalanin gitu. Caranya tahu mati atau enggak ini sih di terminal gak ada ya, aku coba matiin ya. Bedanya matiin sama gak mati ya. Nah, kalau mati itu ada ininya nih. Aku nggak tahu apa sebutannya, pokoknya ada ininya. Ya. Kalau hidup ininya npx tailwind i bla 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 bla. Itu terus enter. Nah, udah. Ini kalau sudah kayak gini teman-teman jangan utak-atik terminalnya ya. Dan ini juga namanya harus benar ya, harus input.css gitu. Dan harus berada di dalam folder src. Gitu. Gimana Mas Alvino dan Mas Cesar? Udah muncul kayak gini belum? Apa boleh share screen? Ya deh, boleh deh. Boleh, monggo. Mas Cesar. Ya, coba dijalanin. Coba lihat outputnya Mas Cesar. Belum kelihatan ininya Mas Cesar. HTML-nya di browsernya belum kelihatan. Oke, udah jalan ya. Oke, jadi warnanya udah jalan. Coba lihat lagi dong di codingannya. Itu salahnya. Jadi salahnya itu bukan sama dengan ya. Tapi pakai apa? Pakai itu loh. Min, tanda min. Coba hapus. Nah ya, coba jalanin. Ya, Des. Makasih Mas Lead terbaik sedunia. Oke, harusnya udah aman sih, harusnya sih. Sorry guys, aku nggak tahu istilah-istilah nih. Oke, itu ya. Jadi untuk Mas Cesar udah selesai. Mas Alvino udah aman nggak Mas Alvino? Loh, kok turun? Nah, wis mari. Oke, namanya Mas Cesar, aku izin share screen lagi ya, soalnya ntar bakalan ada yang jQuery, takut nggak kebagian. Dan itu lebih panjang sih waktunya harusnya. Boleh share screen Kak? Ya deh, boleh deh, monggo. Tapi agak percepat ya Mas Alvino ya. Di entire screen aja, biar gak usah bolak-balik, biar lebih cepat juga. Monggo Mas Alvino. Loh iya, kosong ya. Coba lihat di inputnya Mas Alvino. Udah benar, oke. Terus di tailwind
.config-nya coba lihat. Itu di save di Ctrl S. Udah ya, Ctrl S ya. Terus di terminalnya coba dimatiin dulu dong, minta tolong. Ctrl C cara matiinnya. Oke, terus agak bingung ya. Coba clear dulu. Tulis clear. CLEAR, enter. Oke, udah clear. Nah, terus dijalanin coba output.css-nya yang itu dihapus dulu. Tak tolong. Nah, ya. Nah, terus di situ di yang tadi yang Tailwind itu di copy paste coba. Yang npx bla 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 tadi di dokumentasinya. Ya itu. Udah tolong di copy paste. Oke, ditunggu dulu. Oke, sekarang coba lihat di output.css-nya. Belum ke SAP kayaknya bang. SAP apa itu SAP? Mas Jose. SAP itu apa Mas Jose? Oh belum ke save. Nah udah tuh. Udah tuh. Coba deh dijalanin. Ya teman-teman, jadi harus di save ya, di tailwind.config.js-nya itu harus di save. Terus di input.css-nya itu harus di save dan lain-lain gitu. Nah itu H1-nya coba teman Oke, aman ya. Oke. Ya, gitu. Aman ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Itu teman-teman, kalau ada yang dibingungin tanya aja. Daripada ketinggalan. Tapi kalau susah-susah tak tinggalin. Enggak. Bercanda. Bercanda tipis-tipis. Enggak kok teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Apa nih? Aku sampai lupa kita mau ngapain ntar lagi. Kita udah install dan insya Allah aku harapannya teman-teman udah selesai ya installnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang color dan arbitrary value di Tailwind. Nah, intinya teman-teman, ini aku lupa bacain ya. Ini dokumentasi adalah sahabat kita teman-teman. Jadi jangan lupa baca dokumentasinya. Nah, link dokumentasinya itu ini. Ya, tak kopikan ke teman-teman. Kopikan. Nah, itu dibaca setelah ini ya, setelah study jam ini teman-teman baca-baca aja. Nah, aku mau lihat karena kita mau belajar color ya. Mau lihat nah. Jadi teman-teman, kenapa sih Tailwind itu ini preferensi pribadi ya teman-teman. Tapi kalau aku sangat cinta Tailwind untuk framework CSS daripada Bootstrap teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan Bootstrap ya. Ini aku agak ini sih, agak apa ya? Ya gitulah intinya. Color. Nah, di Bootstrap teman-teman itu sama caranya, pendekatan untuk styling CSS-nya itu sama. Jadi kita tinggal panggil kelas ya, tinggal panggil kelasnya gitu. Yang ini kan kelasnya nama TextRed 500 ya kan. Nanti tulisannya jadi merah. Nah, kalau Tailwind itu juga sama. Untuk teks jadi merah itu text danger namanya. Itu text danger. Jadi tinggal panggil kalau pakai Bootstrap ya ini ya. Misalkan kita pakai Bootstrap, kita tuliskan bukan TextRed 500 tapi text danger. Nah, nanti ini tulisannya bakalan merah. Ini kalau pakai Bootstrap sekali lagi. Bentar ya teman-teman, Umi nelpon. Ibuku nelpon, sorry. Halo, Assalamualaikum. Salam. Belum, Mi. Amat lagi ada meeting, Mi. Oh, makanya Amat. aja ya? Iya, oke. Maaf ya. Pengen apa? Amat pengen keju. Ropang apa? Keju. Keju. Ya, maaf ya, Mi ya. Abi, keju juga. Abi pengen ropang enggak? Abi pengen ropang apa enggak? Keju apa biasanya? Si. Suka apa?
Keju coklat gak ada. Keju. Ya maaf ya Mi, ya amat. Beli kopinya, iya nggak apa? Beli kopinya, Gak usah. kopinya. Gak usah, iya. Oh, Ya, habis ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak ya? Auto save invest cost after delay. Oke. Makasih Mas Sendi. Oke, kita lanjut ya. Kedengeran kan ya suaraku? Kita lanjut. Jadi kalau text danger itu kalau di bootstrap maka akan tulisannya jadi merah gitu. Tapi karena ini tailwind, nah ya agak ngaruh sih. Karena ini nggak ada nih kelas di tailwind itu namanya text danger. Gitu. Itu ya kalau bootstrap cara buat merah itu text danger yang dipanggil kelasnya. Nah, tapi drawback-nya adalah misal kita mau membuat teksnya itu jadi warna merah muda gitu. Atau merah, kan merah ada banyak ya. Warna merah, misalkan kita tulis aja nih warna merah PDI. Sorry. Ada nih. Aduh, lemot lagi internet. Nah, ini. Merah ada banyak kan ya, merah tua kayak gini, merah tua kayak gini, merah tua kayak gini, itu kan beda banyak ya. Nah, sedangkan di bootstrap itu nggak bisa gitu, secara default itu nggak bisa ya. Awakmu pengen teks warna merah ya cuman teks danger ini, dan itu ya cuman satu doang gitu warna merahnya gitu. Caranya gimana kalau di bootstrap mau ada banyak pilihan? Ada yang namanya CSS preprocessor gitu. Teman-teman bisa cari sendiri tutorialnya karena itu agak berat ya untuk dibahas sekarang gitu. Dan juga kita kan nggak pakai bootstrap, jadi kita nggak perlu sih untuk belajar CSS preprocessor. Tapi kalau teman-teman mau belajar, teman-teman klik aja CSS preprocessor gitu. Nanti ada pilihannya, ada SAS, SASS. Ntar insya Allah kalau sempat tak share aja. Lagi agak hektik sih. Intinya gitu. Nah, sedangkan kalau di Tailwind itu ada banyak. Kayak yang tadi aku bilang, ini ya kita langsung di codingan. Text red, perlu red yang kayak mana? Red yang merah yang kayak gini ada. Red yang merah muda. Kita ganti aja nih. Dari kan 500, berarti itu agak tua. Kita ganti 100, maka akan ganti nah. Jadi kayak gini gitu. Gitu sih. Nah, itu lihat dari mana ada warna apa aja sih di Tailwind itu, teman-teman bisa lihat di ini kan ada pencarian ya. Tulis saja color. Pilih yang text color gitu. Kalau pengen yang text color. Kalau background color ada juga background color. Nah, ini ada kayak gini. Nanti previewnya ada di sini nih. Nah, yang red. Nah, ini red. Berarti red 500 ini warnanya kayak gini. Red 100 kayak gini dan seterusnya. Nah, Kak, gimana Kak semisal ada warna yang ini kan ada banyak ya untuk red ya. Tapi ada warna red yang spesifik yang ternyata gak ada nih di Tailwind. Karena sebanyak-banyaknya warna di Tailwind itu tetap ada batasannya teman-teman. Tapi gimana sih semisal gak ada gitu, gak disediain sama Tailwind. Misal warna apa ya? Color. Kita cari warna dulu ya teman-teman. Sorry nih. Nah, misal warna ini ya. Warna apa nih? Jangan merah lagi. Ya, misal warna ini. Warna coklat ini ya. Nah, teman-teman bisa kopikan ininya. Ini namanya hex-nya ya. Hex code-nya. Hex code-nya bisa di-copy. Teman-teman copy. Nah, terus kita buat lagi aja deh. Misal paragraf ya. P, Mas Fahrul, Mas Jose, Mas Sandy kalah ganteng sama Hilman. Misal aja ya teman-teman. Kita tulis kelas, oke? Nah, terus kita mau ngubah ini ya, ngubah warna teksnya ya. Ini kan kita preview dulu deh. Nah, ini kan warna hitam nih. Oke. Nah, cara ngubahnya gimana? Sama, untuk ngubah warna teks, kita tulis teks, ya, teks, terus min atau dash, terus array.
Gitu teman-teman. Nah, di dalam array ini kita kopikan kode hex tadi. Nah, di save, di refresh. Nah, sudah berubah teman-teman. Mantap. Gitu sih caranya. Jadi kalau misal nggak ada di Tailwind, tinggal pakai ini. Kayak gini. Nah, hal ini atau apa ya? Ini namanya arbitrary value. Kan ini kan di pembahasan kita kan ini ya, color and arbitrary value. Nah, arbitrary value ini gak cuman di color teman-teman, bisa juga di width. Dan kita sekalian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu width dan height ya. Misal di Tailwind itu ada banyak teman-teman, ada W, nah ini ada 1, ada 0 sampai 96 kalau nggak salah. 96, nah ya kan ada W 0 sampai 96. Nah 96 itu 384 pixel. Ini teman-teman bisa lihat di sini itu nilainya berapa ya. Misal, nah ini kan ada dari W14 sama W16 itu kan, W14 itu 56, W16 itu 64. Kan nggak ada ini ya, nggak ada 60 pixel ya kan ya. Gimana sih caranya buat 60 pixel? Caranya adalah sama, berarti W dash array 60 pixel gitu. Nanti akan muncul di sini 60 pixel. Loh. Nah, 60 pixel. Ini sudah kayak gini, ini karena 60 pixel ya. Kita tes lagi, kita buat. Nah, background color. Gimana sih cara ngubah background color? Teman-teman tulis background. BG min. Nah, teman-teman warna apa? Misal warna blue 100. Nah, gini ya. Ini sudah 60 pixel gitu. Oke, teman-teman. Tentang kita udah belajar arbitrary value, width, dan kalau height itu ya tinggal H berarti. H min misal 600 pixel. Nah, ini 600 pixel deh. Gitu, teman-teman. Nice, kita lanjut. Sorry agak cepet ya. Ternyata takut gak kebagian. Padding dan margin. Udah dijelasin apa itu padding dan margin. Kita gak bahas lagi di sini. Caranya gimana? Kalau di Tailwind sama untuk M itu margin, P itu padding. Nah, kalau M biasa, M min misal ini ya, M min 8, yaitu 32 pixel nilainya. Berarti aku ingin memberikan margin ke atas, bawah, kiri, kanan gitu. Kalau M biasa. Kalau cuman mau ngasih atas doang berarti MT gitu. Kalau bawah doang berarti MB gitu. Kalau kanan doang berarti MR atau margin right 8 ya. Kalau kiri doang berarti ML 8 gitu. Padding juga sama, cuman bedanya kalau padding berarti P gitu. Oke, kita lihat. Nah, udah gini ya. Ini agak overflow karena kita setting di sininya 60. Aku mau setting 600, hanya yang 60. Oke, mantap. Ini ya, jadi ya teman-teman. Terus apa lagi nih? Terus padding margin. Nah, sekarang kita belajar flexbox. Flexbox ini cukup penting bagi saya dan karena saya termasuk sering pakai. Jadi apa itu flexbox, teman-teman? Jadi kalau kita buat HTML gitu, secara default ini misal ya kita mau ngasih apa ya, div terserah misalkan dengan aku mau kasih background color-nya misal Cian 200 teks apa ya, red 800. Nah, secara default teman-teman, setiap kita buat sebuah elemen, bukan setiap ya, tapi hampir seluruh elemen yang kita buat itu ada di bawah gitu. Sedangkan beberapa kasus kita itu pengen elemennya itu ada
ada di sejajar gitu. Kayak contohnya ini. Dia. Nah ini. Yang ini sama ini itu beda elemen, beda tag HTML. Jadi bisa jadi ini div 1, ini div 2 gitu. Tapi kalau kita buat div biasa itu secara default seharusnya ya yang card yang setup ini itu ada di bawah intro gitu. Nah, caranya buat sejajar gimana? Caranya adalah menggunakan flex gitu, teman-teman. Dan itu sering banget dipakai gitu. Sama developer front end. Tuh. Teman ya. Nah, caranya gimana? Caranya sama sih. Aduh, sorry ya teman-teman. Agak cepet nih. Nah, cara pakai flex konsepnya sama, cara pakai flex di CSS biasa. Cuman kemarin belum sempat kayaknya ya untuk kita live code CSS Flexbox di CSS biasa. Caranya intinya gini ya. Kita buat sebuah kontainer atau pembungkus dari elemen yang kita ingin sejajarkan gitu. Class flex. Kita lihat sebelum ada flexnya deh. Nah, elemen yang kita ingin sejajarkan itu kita masukkan ke dalam pembungkus yang kita ingin buat gitu, sejajarkan. Save, kita lihat seharusnya gak ada perubahan, benar gak ada perubahan. Lalu kita lihat flex, kita berikan flex. Nah, seharusnya mereka sejajar. Nah, benar kan? Mereka sejajar kan? Gitu teman-teman. Itu ya cara buat flex. Nah, terus di flex ini teman-teman bisa melakukan banyak hal teman-teman. Kan ini kan ini ya ada pas dempetan gini ya. Gimana caranya buat kayak gini gitu. Itu namanya justify between. Nah, maka akan ada di sini gitu. Terus gimana caranya kita buat, teman-teman mungkin bisa sering dengar ini ya, meme how to center a div. Gimana cara membuat elemen itu ada di tengah layar gitu. Ya, itu bisa pakai Flexbox. Caranya dari justify between, justify center, men-styling berdasarkan horizontal gitu. Berdasarkan horizontal. Jadi justify center itu berada di tengah secara garis horizontal. Nah, sedangkan items itu secara garis vertikalnya. Jadi item center itu berada di tengah di garis di sebuah horizontal gitu. Ini harusnya jalan sih. Waduh, kok gak jalan, Pak? Oh ya, ini kenapa gak jalan? Kita kasih background dulu ya. Background BG red 50. Nah, jadi kenapa kok gak jalan? Karena si div ini hanya atau tingginya yaitu cuma segini gitu. Coba kita buat full screen ya. Caranya adalah min VH. Min H VH. Gimana sih? H. Aku lupa teman. Ini. Nah, nih. Min H screen. Min H screen. Nah, nice. Ini udah di tengah ya. Gitu. Jadi justify items, justify center dan item center itu ngelihat juga sih dari width dan height dari si pembungkus elemennya gitu. Kalau pembungkus elemennya tingginya sekian ya berarti berdasarkan tinggi tersebut gitu sih. Oke. Itu ya teman-teman. Terkait Flexbox itu ada pembahasan sendiri sebenarnya. Teman-teman bisa cek juga nanti di YouTube.
Terus pembahasan selanjutnya ada responsive class. Nah, apa itu responsive class? Jadi kan kita kan web itu kan bisa berjalan dimanapun ya, bisa berjalan di browser di internet, bisa lewat gadget juga, HP gitu-gitu. Atau bisa juga sampai ke smartwatch gitu-gitu kan bisa ya, smartwatch ya itulah. Nah, kita itu pengen memastikan bahwa ini kan oke ya kalau berjalan di web ya, di laptop gitu. Tapi gimana kalau misalkan berjalan di layar yang lebih kecil gitu? Caranya itu teman-teman ke klik kanan, inspect. Nah, terus di sini nih ada kayak komputer sama ya simbol inilah pokoknya. Itu dipencet. Nah, ini diinikan. Nah, ini sudah bisa jalan ya. Sudah bisa di-preview gitu. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini kan hancur nih kalau misalkan ada di sini aja. Ini kan hancur kan ya. Kayak ya gitulah intinya. Kayak nah ini nih. Ini kan keluar kontennya kan keluar dari yang bungkus biru-biru gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Itu namanya adalah responsiveness. Nah, caranya di di Tailwind itu gimana? Jadi teman-teman, kelas-kelas yang polosan kayak gini itu berarti bakalan berjalan dimanapun, di mau di mobile, mau di laptop itu berjalan gitu. Nah, kalau teman-teman cuman mau ngasih kelas khusus yang cuman berjalan di di laptop misalkan. Nah, itu teman-teman tinggal kasih misal di Flex ya. Tinggal kasih LG titik 2 Flex. Nah, jadi Flex-nya itu cuma jalan ketika ketika screen-nya itu LG itu large, berarti ya sekitaran kayak di laptop gitu-gitu itu baru jalan. Ini kalau kayak di tablet itu belum jalan, ketika di laptop nggak jalan sih San. Nah, jalan nih kalau di laptop nih. Nah, kan nih dari set. Kalau pengen lebih jelas lagi, kita pakai ini sih. Kita pakai background color. Misal ketika ketika di medium atau di tablet gitu ya, itu berarti MD titik 2 BG red 100 misalkan. Nah, berarti ini dari medium atau dari tablet sampai ke screen yang lebih besar itu bakalan backgroundnya red 100 gitu. Untuk selain itu berarti kan untuk yang lebih kecil daripada ini ya tablet ya. Ya tulis saja berarti BG misalkan blue 100. Save. Saya di refresh. Nah, ini kan merah kan ya. Misal di tampilan iPad mini. Nah, warna merah kan ya. Nah, terus kalau di iPhone 14 Pro Max, nah warna biru gitu. Itu sih teman-teman. Terkait ini juga ada di sini di dokumentasinya responsive, terus saja responsive design. Nah, ini nih ada nih. Nah, SM, MD, LG, XL, 2XL. Ini pemakaiannya kayak gini. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di drop aja. Kita lanjut aja dulu ya ke jQuery karena materinya lebih padat. Makasih teman-teman. Maaf kalau terlalu cepat. Oke, makasih Mas Hilman. Wah, ini daging semua isinya ya. Kita jadi tahu nih tentang Tailwind versus Bootstrap ya kan, karena Tailwind tuh cukup tidak awam bagi masyarakat ya. Biasanya kita pakai Bootstrap. Keren emang nih Mas Hilman sama Mas Hendy juga. Waduh, emang suhu-suhu semua. Oke teman-teman, Tailwind udah stylingnya, kemudian kita masuk ke dinamisme sebuah website ya. Oke, jadi kita masuk ke sudah kelihatan ya teman-teman ya? Oke, sudah ada saya.
Daging wagyu katanya. Oke, jadi metode saya hari ini adalah kita belajar teori dikit dulu ya untuk fundamental aja. Kemudian kita masuk ke Viscode nanti ya kayak Mas Hilman tadi. Kita langsung live coding gitu. Sebentar. Oke. Jadi jQuery itu adalah JavaScript query, teman-teman. Artinya apa? jQuery itu library-nya JavaScript. Jadi kalau JavaScript udah diajarin Mas Hilman ya minggu lalu ya. Saya absen tuh, izin ke Mas Hilman. Diajarin kalau JavaScript tuh untuk dinamismenya nulisnya panjang gitu kan ya. Kayak ya pokoknya dalam sebuah triple basic itu JavaScript ini yang paling susah, teman-teman. Karena dia ya kita harus menggunakan logika kita dan algoritma yang bisa kita bikin tuh di JavaScript ini, teman-teman. Nah, jQuery ini teman-teman nggak perlu ngetik panjang-panjang lagi karena library-nya udah ada. Sama kayak tadi CSS Tailwind kan, dia udah ada nih, kita tinggal make aja. Nah, sama kayak jQuery ini. Kemudian hari ini kita ada 3 subject key points, ada syntax, selector, event, dan juga effects serta HTML. Apa sih HTML nih maksudnya? Nah, ntar kita bahas. Oke, overview-nya aja. jQuery itu udah aku sebutin tadi ya, library. Dia enteng, teman-teman. Cepat makainya gitu. Terus berdampak ke apa aja? Sini, teman-teman. Dia dampaknya ke document traversal and manipulation. Nah, apa maksudnya? Dia bisa memanipulasi halaman webnya, teman-teman. Jika teman-teman memberikan sebuah interaksi gitu ya. Interaksi itu akan di-handle oleh event handling di jQuery ini. Dia akan menangani sebuah kejadian. Misalnya teman-teman klik, nah itu akan diproses, kemudian setelah klik itu apa yang terjadi gitu. Itu adalah document traversal and manipulation. Dan animasi. Nah, kalau teman-teman lihat di web-web gitu ya, misalnya ada animasi karakter jalan ke kanan kiri misalnya, itu bisa pakai jQuery. Yang basic ya balik lagi ke JavaScript gitu. Nah, kemudian ada Ajax, itu lebih advance lagi, tapi nggak akan kita bahas hari ini ya. Kita belajar yang basic-basic aja gitu. Jadi syaratnya teman-teman harus udah paham apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Udah kan ya, 3 minggu ke belakang udah belajar. Jadi kita bisa lanjut aja nih. Kemudian jQuery itu dipakai di perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Ada Google, Microsoft, IBM. IBM itu bisnisnya di Amerika ya, cukup besar. Dan juga Netflix. Ya, teman-teman tahu sendiri Netflix sebesar apa kan. Nah, kita mulai ke bab pertama nih, get started. Nanti teman-teman bisa pakai itu, nah nanti ku jelasin di praktiknya aja. Kita buka di website jQuery langsung. Intinya teman-teman bisa pakai 2. Teman-teman bisa download kayak Tailwind tadi, pakai npm, dan kemudian teman-teman bisa pakai URL gitu. Nah, sintaksnya teman-teman harus tahu basicnya dulu nih. Basicnya dari jQuery adalah kayak gini aja, teman-teman, simple. Kursorku semoga kelihatan ya. Simple aja. Ada dolar ya, dolar untuk menandai bahwa ini loh jQuery gitu. Kemudian ada selector. Nah, teman-teman harus remind lagi. Selector itu yang dipakai di CSS kemarin, teman-teman. Misal ada elemen P. Nah, dia kan nggak perlu ada simbol apa-apa di depannya. Kalau misalnya kelas pakai titik, ID pakai hashtag gitu ya. Simple. Kemudian di belakangnya kita tambahin action-nya, teman-teman. Ah, action-nya ini apa? Action yang kita bahas di sini. Ada namanya event method. Nah, action-nya itu action itu adalah respon yang diberikan oleh websitenya ya. Jadi misalnya teman-teman, nah di sini event method adalah sebuah interaksi yang kita berikan ke web itu. Misalnya di sini ada mouse event, saya klik. Kemudian ketika saya klik, nah elemen paragraf itu akan hide ya atau disembunyikan gitu. Nah, itu namanya jQuery, teman-teman. Simple, sesimpel itu, teman-teman. Kemudian dia nggak hanya menangani mouse, bisa keyboard events, key press, key down ya. Kemudian ya macam-macam lah. Nah, kemudian efek-efeknya. Nah, ini teman-teman. Selain hide, dia juga punya efek-efek lain kayak fade in ya. Kita brief introduction aja di sini ya. Fade in itu fade in untuk menampilkan ya, seperti namanya fade in ya. Kalau teman-teman yang suka edit video,
Nah, fade in tuh biasanya untuk menampilkan kan ya, kayak masuk gitu. Kemudian fade out ya untuk menyembunyikan bisa gitu, kayak fade out, perlahan menghilang gitu. Fade toggle itu untuk, nggak otomatis gitu, bisa diklik berhenti terus diklik lagi jalan gitu. Kemudian fade to, slide down sama, bentuknya slide gitu, nggak fade ya, kayak gitu-gitu efeknya. Nah, HTML yang, saya bilang tadi, jQuery HTML ini maksudnya adalah gimana tampilan di website itu diubah-ubah, teman-teman. Nah, di sini ada, bisa menangani teks, HTML, elemen-elemen HTML, dan juga file. File itu ada value, teman-teman. Ntar bisa, nge-return atau nge-set sebuah nilai. Kemudian, nah ini, di append, prepend, after, dan before. Kalau append, itu dia memasukkan sebuah konten di awal konten yang di-select. Nah, gimana tuh maksudnya? Maksudnya, misalnya teman-teman punya elemen P nih, kemudian teman-teman kasih action-nya itu, eee, misalnya show, terus append gitu ya. Nah, dia akan muncul di atas atau di awal dari elemen yang di-select, misalnya elemennya yang di-select adalah paragraf gitu, teman-teman. Sama kayak prepend itu sebelum, kalau after, before itu bisa di tengah-tengah. Kalau append kan tadi di awal, prepend di akhir. Kalau after bisa di tengah-tengah, di depan, elemennya atau di belakangnya, before gitu. Nah, kita langsung aja ke prakteknya, teman-teman ya. Tadi udah sedikit belajar tentang fundamentalnya ya. Kita langsung masuk ke jQuery. Jadi teman-teman kalau mau pakai jQuery tinggal ketik aja teman-teman di website, di browser ya. Nah, kemudian di sini ada muncul paling atas nih jQuery. Kita klik aja, kita masuk ke sini teman-teman. Download jQuery. Walaupun dia tulisannya download, tapi kita bisa pakai secara online. Nah, jadi kalau teman-teman pakai secara online, itu nggak perlu ngupdate-ngupdate. Misalnya teman-teman tadi Tailwind, download versi kenapa? Ya itu dikasih Mas Jose ya, link-nya. Ya, teman-teman misalnya download versinya 3.6.1. Padahal ternyata tahun ini versi yang terbaru udah ada, misalnya 3.7.1 ya. Nah, kalau, offline download kayak gitu kan teman-teman harus download ulang tuh. Nah, dengan, menggunakan URL, teman-teman nggak perlu download-download kayak tadi, install npm, teman-teman cukup ngedrop, URL-nya aja. Nah, di tutorial sekarang aku bakal pakai URL atau CDN, teman-teman namanya. Teman-teman bisa scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, di sini ada using jQuery with CDN. Apa itu CDN? CDN adalah content, developer network kalau nggak salah ya. Nah, itu, fungsinya adalah ya mendeliver content delivery network, bukan developer, tadi aku bilang apa ya? Delivery network. Jadi mengirimkan sebuah konten yang disediakan oleh jQuery ke, website teman-teman gitu. Nah, udah sampai di CDN ini, teman-teman cari, eee, ini teman-teman, di bagian teman-teman bisa baca ya, tapi aku langsung point out aja. Di sini ada by visiting http bla 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 release jQuery. Teman-teman klik. Nah, di bagian sini teman-teman bisa pakai banyak versi ya. Karena pengen versi yang terbaru lah ya, yang dengan fitur-fitur terkini. Nah, kita bisa pakai uncompressed, minified, slim, dan slim minified. Jadi untuk latihan sebenarnya, minified oke, karena dia kecil dan, mmm, sebenarnya nggak terlalu lengkap, tapi karena untuk latihan ya aman-aman aja gitu ya, enteng juga. Nah, kalau uncompressed itu dia besar size-nya tapi lengkap gitu. Nah, main yang lengkap-lengkap aja. Jadi kita pilih di sini, klik yang teman-teman mau, bisa di mana aja, tapi versi terbaru sangat direkomendasikan. Kita bisa pilih uncompressed. Nah, di sini ada kode ya. Di sini ada kode. Sebelum kita pakai kode ini, kita masuk dulu ke Visual Studio Code, teman-teman. Di sini aku sudah punya, dokumen kosong ya. Bukan dokumen, folder kosong jQuery. Jadi kalau aku teman-teman dibiasakan eee, buat sebuah project web development itu di, folder C, kemudian teman-teman masuk ke XAMPP,
bisa lebih cepat ngetik di sini sih, bisa masuk ke XAMPP, kemudian htdocs. Nah, kenapa di htdocs? Htdocs ini teman-teman bisa akses website teman-teman itu kapan saja tanpa membuka Visual Studio Code. Contohnya, kalau Visual Studio Code kan di bagian sini. Nah, tadi ada yang tanya juga tuh. Di bagian sini ada live server. Nah, live server itu kan sama ya. Kayak kita buka tapi di lokal doang. Nah, kalau pakai htdocs teman-teman, naruhnya di htdocs, itu teman-teman bisa buka tanpa buka Visual Studio Code. Karena dia htdocs ini ada di bagian dari fitur SysEm. Ya, ini SysEm ini. Jadi dia misalnya, aku kasih contoh mana ya? Inilah. Misalnya jangan PHP deh. Kita masih HTML, jadi kita cari project HTML. Nah, ini misalnya. Nih, kan ada kayak gini harus buka VS Code terus live server kan ribet ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman taruhnya di htdocs, dia tinggal di double klik aja. Nah, dia muncul kayak gini, teman-teman. Project yang udah teman-teman bikin. Atau kalau teman-teman mau langsung buka website gitu ya. Maksudnya dari browser tanpa buka library, dokumen-dokumen itu kan ribet ya. Teman-teman tinggal ketik aja localhost, kemudian folder teman-teman apa namanya gitu. Misalnya di sini folderku kan pemrograman web. Saya tinggal klik aja. Sesuai nama foldernya teman-teman, harus sesuai. Caps lock semua kan ya. Nah, ini caps lock semua. Nah, di sini bakal muncul project yang ada di folder itu, teman-teman. Gitu. Jadi itu insight aja ya. Nah, kemudian kita bisa masuk lagi ke si jQuery ya. Masih kosong ya. Nah, di folder baru ini kan nggak aku bikin full ya, teman-teman ya. Visual Studio Code-nya. Nanti bakal gue kasih tahu kenapa. Nah, biasakan kalau misalnya teman-teman bikin sebuah website gitu yang ngoding, kemudian bikin file baru, boleh di luar folder ini, misalnya kita bikin aja, oh ya, project yang mau kita bikin sekarang itu to-do list, teman-teman. Nah, to-do list. Jadi, bisa kita implementasikan jQuery ini untuk project to-do list. Jadi, kita kasih aja nama file utamanya to-do list.html. Nah, ini di sini nanti ada struktur-struktur utamanya, kerangkanya gitu ya. Skeleton text ya, kalau teman-teman ingat. Kemudian untuk CSS dan JavaScript ya, kalau ada images juga boleh. Kita biasakan masukkan ke folder baru, teman-teman. Ya, kita namakan kalau umumnya sih biasanya pakainya asset. Assets boleh kan, banyak gitu ya, assets. Nah, kemudian di assets ini kita tambah-tambahin deh. Ada CSS misalnya, folder CSS, kemudian ada folder JS. Sorry. Ini masuknya ke CSS. CSS, ini JavaScript, JS. Kemudian kita tambah lagi satu image misalnya ya. Images. Nah, udah deh. Tinggal di CSS nanti kita mau pakai CSS-nya eksternal ya, teman-teman, di file baru. Jadi kita tambahin aja new file sini, klik kanan di foldernya. Kemudian new file, kita tinggal namain aja. Biasakan menamakan sebuah file kode itu juga pakai huruf kecil ya, teman-teman. Karena nanti ketika dicari kan keyboard ini nggak kayak Android ya, atau ya iPhone, saya nggak tahu sih, saya user Android. Kalau di Android itu dia kan bisa auto caps lock awalnya ya. Kalau di keyboard kan enggak. Nah, itu jadi bisa menjadi sebuah case di kemudian hari. Nah, kita kasih aja di sini misalnya tdl_style .css gitu ya. Kemudian JavaScript-nya, tempat kita naruh jQuery nanti. Jadi jQuery itu tetap, teman-teman ya, adalah sebuah JavaScript, sama kayak Tailwind, adalah CSS. Kita tambah file di sini. Kemudian kita kasih tdl.script misalnya ya. Nah, udah deh, tinggal ngoding, teman-teman. Kan kalau gini enak ya. Tempat-tempatnya sudah terprovide gitu. Kalau teman-teman udah develop sebuah web yang cukup kompleks kan nanti enak lihatnya. CSS nyarinya di mana? Oh, di asset CSS gitu. Oke, kita tinggal bikin aja kodenya di sini, teman-teman ya. Jadi
seperti yang sudah diinfokan beberapa minggu lalu. Kalau mulai coding bahasa HTML, kita bisa langsung ketik HTML, kemudian kita arrow down, kemudian kita pencet tab. Set. Ya, ini adalah struktur awal atau skeleton text yang pernah saya bilang waktu itu ya. Nah, kalau saya sih sukanya kalau udah kayak gini di-tap lagi teman-teman. Jadi enak dilihat gitu. Oke. Jadi pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah kita live server dulu, ya kan? Nah, di sini. Kita live server, nah ini masih kosong. Kenapa saya nggak full screen views code-nya tadi? Karena untuk begini teman-teman. Teman-teman nggak perlu alt tab, nggak perlu alt tab untuk pindah-pindah. Jadi tinggal gini aja, ya kan? Tinggal ngodingnya kanan kiri enak. Teman-teman bisa lihat perubahan yang teman-teman bikin. Oke, langsung aja ya. Kita bikin judulnya di sini to-do list aja, to-do list app misalnya. Ya. Kemudian teman-teman panggil-panggil lah itu si CSS dan JavaScript ya, dipanggil-panggil ya. Jadi kita bikin masa nggak dipanggil, kan aneh gitu kan. Kemudian kita panggil. Nah, cara manggilnya gimana teman-teman? Teman-teman kalau misalnya CSS dan script JavaScript itu beda cara manggilnya teman-teman. Kita tulis aja di sini TDL style. Kemudian yang kedua kita tulis TDL script misalnya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik link, kemudian di tab ya, biasa. Nah, itu tab-taban itu developer harus terbiasa teman-teman. Karena biar cepat, nggak ngetik-ngetik satu-satu gitu. Nah, href-nya di sini ya teman-teman harus ingat kita klik di file yang pengen kita pakai, klik kanan ya, kemudian kita copy relative path. Gitu. Kita copy di href-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Tanda dia berhasil memanggilnya adalah dia ada garis bawahnya. Ini sebenarnya garis bawah ini ada di ekstensi sih teman-teman. Ya, karena saya pakai ekstensi makanya kalau dia benar manggilnya dia ada garis bawahnya. Kemudian style sudah kita panggil, kita bisa manggil JavaScript ya. Nah, JavaScript ya teman-teman, kita panggil 2, nggak cuma 1. Pertama kita manggil apa? Manggil yang tadi teman-teman. Nah, ini. Kalau misalnya pakai yang local file kan teman-teman harus npm install ya jQuery, aduh ribet ya. Yang cepatnya begini teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke tutorial tadi kan, dan udah masuk ke sini tinggal klik copy aja. Nah, klik copy, masuk ke sini teman-teman ketik script. Nah, jangan yang biasa kayak gini teman-teman. Karena kalau script biasa gini, teman-teman sendiri yang bikin JavaScript ya gitu. Misalnya function apa gitu kan. Nah, ini kan beda lagi nih teman-teman kalau kayak gini kan. Nah, teman-teman pilih yang script src atau search gitu. Jadi mengindikasikan bahwa dia pakai script yang udah kita buat gitu. Tinggal sama klik kanan kemudian kita pakai 2 kan ya. Jadi ini yang pertama dulu. Kita pakai yang sudah kita bikin ya, nanti ini kita bikin jQuery-nya, kemudian kita copy di sini. Kemudian kita bikin yang dari URL tadi. Nah, sama pakai src juga, kita copy ini ya. Kita copy atau dia ini sudah include sebenarnya ya script src-nya ya. Jadi nggak usah kita ketik lagi sih. Dia langsung kita copy aja di sini teman-teman. Nah, ini kan manjang ke kanan ya, teman-teman bisa pakai seperti biasa word wrap supaya nggak pusing. Nah, kayak gini teman-teman jadinya. Jadi kenapa skripnya dipanggil di awal source code HTML? Karena gini teman-teman, web itu berat ya, web itu berat. Jadi idealnya adalah ketika kita mengakses sebuah website, kan aneh ya, misalnya tampilannya jelek nih, atau tampilannya nggak ada, tapi kita bisa klik-klik nih, wah ini apa nih, ghost touch gitu kan. Nah, kita akali dengan kayak gini teman-teman, skripnya di inisialisasi dulu di awal
kodenya gitu supaya skripnya jalan dulu baru nanti tampilannya mengikuti gitu. Tapi ada beberapa ini juga ya, perdebatan karena kalau kayak gini, misalnya JavaScript-nya udah terlalu kompleks itu jadi berat, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bebas sesuaikan aja dengan proyek teman-teman. Bisa panggil di akhir tag head atau bisa panggil di akhir tag body. Ini juga bisa teman-teman, sama aja gitu. Oke. Selanjutnya kita bikin ya kan kerangka si to-do list aplikasinya. Nah, kita jangan lupa save. Nih, kita save kan masih kosong ya, karena ini kan non visual ya, lihat. Nah, bisa bikin. Jadi pertama-tama teman-teman biasakan lagi-lagi kalau saya pribadi biasakan kalau bikin sebuah website pertama-tama itu kita tandai dengan section, teman-teman. Kenapa ditandai section? Karena untuk membaca kodenya itu jadi enak gitu. Oh, ini section pertama gitu. Kalau misalnya ya, kalau saya bikin nih div. Aduh, misalnya ini class, container. Nah, terus di bawahnya ada div. Aduh kan kalau saya sih jadi lumayan bikin pusing, teman-teman. Jadi caranya adalah pakai section. Ini nggak mempengaruhi apa-apa sih sebenarnya, cuma the way of coding gitu ya. Ini kita kasih aja ID-nya misalnya main feature ya. Mungkin teman-teman nanti habis ini mau ngembangin kode ini nanti bisa kita kasih ke teman-teman ya hasil code-nya ya. Kemudian nah dari sini teman-teman baru bisa bikin div, kemudian UL, OL segala macamnya itu bisa ditaruh di dalam section gitu ya. Kemudian teman-teman baru masukin div-nya teman-teman, div, kemudian teman-teman bisa lebih cepat bikin sebuah div itu tinggal misalnya ada div class gitu ya, div class. Nah, teman-teman tinggal ketik titik kontainer misalnya ya. Nah, ini dia akan otomatis jadi teman-teman. Kan nggak perlu div terus baru dibikin terus tok pasti di depan div itu kan lama ya. Nah, kemudian kita baru bisa coding di sini teman-teman. Nah, pertama-tama saya pengen ada judulnya ya lah ya. Pasti harus ada judul, itu wajib. Kita bisa bikin judulnya simple aja ya, simple atau ini deh, tulis. Nah, kemudian muncul ya live server ya, langsung kelihatan perubahan yang kita lakukan. Jangan lupa selalu CTRL-S teman-teman ya. Nah, CTRL-S untuk menyimpan sebuah perubahan gitu ya. Kemudian teman-teman bikin bisa masukin ke sebuah div ya. Masukin di sini namanya app. Nah, ini fitur-fiturnya nanti ada di sini, kita bisa masukin misalnya to-do list itu bakal bikin ada input field ya, input field. Nah, di sini type-nya nggak usah diganti, kemudian kita bisa kasih di sini ID. Nah, nama field-nya apa? Kali ini to-do list ya kan, to-do list biasanya berkaitan dengan tugas gitu ya. Kita bisa kasih dia task, misalnya new task gitu ya. New task, kemudian ada atribut penting teman-teman. Nah, namanya placeholder. Placeholder adalah ketika teman-teman nggak ngisi sebuah field, tapi udah ada tulisannya di situ. Misalnya website apa ya, ganti kata misalnya ya. Terus misalnya masukkan nama gitu ya. Nah, itu di field-nya kan biasanya ada tuh, masukkan nama lengkap Anda. Itu pakai placeholder teman-teman. Kita bisa tambahkan tugas baru misalnya. Nah, ini maksudnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat langsung ada tulisannya. Jadi kan ini lebih memudahkan user ya untuk wah ini field apa gitu ya. Udah ada instruksinya di dalam field-nya gitu. Kemudian kita bisa kasih dia label for namanya task kategori. Kemudian nah ini buat nanti dia pilih kategori si tugasnya apa gitu ya.
Nah, kita bisa setelah kasih labelnya, kemudian kita bisa tambahin ini teman-teman ya, sebuah pilihan. Nah, ini pilihannya nanti dalam bentuk drop down teman-teman. Nah, bisa pakai ID, ID-nya kita kasih aja sama kayak ini ya teman-teman. Nah, kayak gini, kemudian kita kasih judulnya. Nah, title ini nanti akan muncul di drop down-nya. Itu kita pilih kategori tugas misalnya. Kemudian di sini kita enter teman-teman. Nah, ini kan harusnya udah ada. Nah, ini drop down nih teman-teman. Ini kan masih kosong ya. Nah, kita isi itu di sini teman-teman. Option. Nah, setiap option ini terserah teman-teman mau ngisi apa gitu ya. Ini kasusnya adalah to do list. Kita kasih aja disable select disable select. Nah, ini untuk awalnya ya. Ini nih. Kemudian next-nya kita tambahin lagi option-nya. Misalnya ada personal ya. Personal misalnya. Kemudian next-nya ada value-nya untuk kerjaan misalnya ya. Untuk kerjaan. Kemudian selanjutnya untuk belajar misalnya. Nah, kita kasih study. Oke, simpan. Nah, ini muncul ya teman-teman ya. Nah, ini pilihannya nanti. Oke, next. Kemudian kita bisa kasih, ini karena udah ada field-nya, untuk melengkapi kita kasih button ya. Button, kemudian kita kasih ID button-nya. Add task, ini kan. Ini kan new task, kita kasih button-nya add task. Nah, namanya dia tambah. Kemudian, oke, udah. Nah, ini kan struktur doang ya teman-teman. Nggak akan terjadi apa-apa. Nah, ini akan kita coding menggunakan jQuery supaya dia ada fiturnya gitu ya. Kemudian kita pindah ke baris baru ya, BR, nah, seperti ini. Ini akan semua coding yang dituliskan di setelah BR akan ada di bawahnya gitu. Kemudian kita kasih label lagi untuk sort, mengurutkan. Nah, kita bisa kasih nama shop task, kita urutkan berdasarkan kayak gini. Kemudian sama kita kasih select untuk sebuah pilihan. Nih, tinggal pakai name-nya, kita cukup pakai ID-nya aja. Jadi ID-nya samain sama yang for ini, short task gitu ya. Kemudian oh ya, type-nya nggak usah sih. Idle. Kemudian pilih cara atau kriteria pengurutan. Nah, kayak gini option. Kasih value-nya teks. Kemudian selanjutnya kategori. Ini kayak gini teman-teman. Jadi nanti setelah misalnya dia input, kemudian hasilnya di sini kan, dan bisa pilih kategori, bisa kita urutkan juga gitu. Oke. Nah, ini kan udah nih fitur-fiturnya. Kemudian nanti munculnya di mana? Nah, teman-teman bisa munculkan unordered list ya. Itu untuk memunculkannya tanpa diurutkan. Jadi kan kita sudah bikin fitur urutkan nih. Nah, nanti urutkannya berdasarkan ini gitu. Kita kasih aja UL. Nah,
supaya dinamis teman-teman ya. Kan misalnya UL terus di sini kasih H1 misalnya isi to do muncul kan, tapi ini kan statis teman-teman. Ya, nggak sesuai dengan inputnya. Nah, kita belajar supaya gimana dinamis. Teman-teman kosongin aja. Kosongin kita misalnya isi to do list gitu. Tapi dikasih ID. Nah, ID ini yang akan dipanggil di ininya teman-teman. Dipanggil di JavaScript-nya atau di jQuery-nya. Nah, ini udah teman-teman. Strukturnya begini aja, simple aja. Kemudian kita bisa masuk ke CSS. Nah, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, sebenarnya sudah ada project ya. Jadi saya copy aja, kita langsung masuk ke jQuery ya. Jadi saya udah coba-coba teman-teman sebelumnya. Jadi kita biar cepat, masuk lagi ke SAM. Nah, di sini. Nah, ini kita copy aja. Biar cepat ya. Hapus. Oh, di ini sih. Nah, ini. Oke. Bisa copy ini, kita pindah lah. Ini. Oh, bisa ya? Copy. Paste. Ah, kayak gini. Oke. Nah, ini dah. Style yang sudah saya buat sebelumnya, teman-teman. Nah, ini jadi sudah ada strukturnya dengan berbagai CSS, karena CSS kemarin kan udah belajar ya teman-teman. Jadi kalau saya coding dari awal lagi cukup makan waktu kan. Nah, kita langsung aja masuk ke JavaScript ya teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah JavaScript itu teman-teman biasakan ya dokumen ready dulu teman-teman. Jadi kita dokumen ready supaya apa? Supaya jQuery-nya itu dieksekusi ketika halaman dokumen webnya itu ready gitu. Baru bisa dipakai gitu kan ya. Sorry. Function-nya function di dalam, kemudian kita bikin baru lain ini. Kemudian baru kita isi semua coding jQuery-nya di sini teman-teman. Nah, sebenarnya JavaScript-nya ini sudah jadi teman-teman ya. Nanti di akhir langsung saya copy lagi aja ini biar sambil ngejelasin gitu teman-teman ya. Jadi kita bikin fungsinya dulu di sini. Fungsi utamanya adalah ketika kita buat sebuah to-do list misalnya my room. Ini kan belum ada teman-teman. Nah, kita mau bikin function ya, functionnya untuk dia supaya berfungsi. Misalnya function menambahkan task gitu ya. Nah, caranya adalah teman-teman bikin dulu sebuah function ya. Sebuah function kemudian yang sesuai dengan di HTML tadi teman-teman. Jadi di sini kan ada atas ya. Nah, ini nih. Nah, gimana caranya ketika diklik ini jalan dia nih ya. Supaya dia jalan, kita harus pakai ID yang sesuai dengan button yang tadi. Kita copy aja dari sini, kemudian function-nya nama ID-nya tadi, kemudian kita ketikkan aja di sini. Kemudian kita tambahin variabel ya. Variabelnya adalah teks yang diinputkan di sini kan ya teman-teman. Berarti caranya adalah kita tambah
kita tambah nama variabel baru, teman-teman. Nah, di sini kita tambahin aja variabel var, ketik var gitu ya. Kemudian task. Nah, ini kan belum ada ya, task text. Kita kasih nama dia task text gitu. Kemudian sama dengan isi nilainya ya. Kemudian kita bisa kasih dia dolar lagi untuk menginisialisasi bahwa dia adalah jQuery gitu. Kemudian kita kasih, jangan lupa kasih tanda petik, teman-teman. Kalau misalnya itu sebuah string ya, kasih tanda petik atau tanda petik yang begini juga bisa. Nah, ini petik 2 sama aja gitu ya. Nah, di sini kita kasih ID field yang udah kita bikin tadi. Misalnya field di sini kan ini input type-nya adalah new task gitu ya. Kita copy aja di sini, ID-nya kita ambil, kemudian kita taruh sini. Nah, di sini kita kasih file untuk mengambil nilainya. Kemudian jangan lupa semikolon, kemudian kita tambah variabel baru lagi. Karena ini udah diambil tadi, kemudian ada kategori yang belum diambil, berarti kategori kita sama kayak tadi, inisialisasikan pakai ID, karena dia pakai ID kita hashtag untuk kategori. Nah, ini kita ambil aja ID-nya seperti ini. Nah, ini ada error ya. Ini harusnya di kita lanjutkan dulu aja. Kemudian setelah kita nambahin variabel-variabelnya, nah ini kan nanti akan dipanggil teman variabel-variabelnya. Nah, kita kasih dia logika if else. Nah, itu yang JavaScript kemarin kan harusnya sudah diajarkan oleh Mas Hilman ya. Ada namanya if else, teman-teman. Itu kita pakai lagi di sini. Gitu. Jadi untuk memberikan sebuah bahasa ke komputernya supaya dia ngerti gitu apa yang terjadi gitu. Kasih if, kemudian text. Nah, ini kan sudah ada di sini ya. Udah kita bikin variabelnya, kemudian kita panggil text, kemudian ada yang namanya begini, teman-teman. Nah, ini tuh perbandingan matematis gitu ya di JavaScript. Jadi ini artinya adalah jika ini dibandingkan dengan misalnya kosong, karena kita manggil dari sini ya, teman-teman. Nah, kemudian dan kemudian task kategori, bandingkan lagi. Nah, ini kemudian di sini kurungnya itu membungkus ini. Nah, seperti ini, teman. Oke, sudah. Kemudian kita kasih kelas tambah kelas task item gitu. Ini kita bikin variabel baru, teman-teman. Bikin variabel baru namanya list item. Gitu ya. Nah, jadi kan jQuery udah kita gunakan di sini, teman-teman ya. Kemudian kita buat variabel-variabel yang dipanggil di logika algoritma sistemnya gitu ya. Nah, kemudian karena field-fieldnya udah diambil, kemudian kita add yang sudah di-input di sini itu di bawah sini, teman-teman. Nah, caranya seperti ini. List item, kemudian kita panggil jQuery lagi seperti ini, jangan lupa, ya kan? Kemudian, isinya, ya benar. Kemudian, nah di jQuery itu teman-teman sebenarnya bisa manggil HTML juga kayak gini, teman-teman. Div-divan itu bisa di HTML, di jQuery. Nah, caranya adalah
di dalam tanda kutip itu teman-teman tinggal, tapi kalau di jQuery ini nggak bisa otomatis ya teman-teman. Misalnya di sini kan OL, nah ini kan otomatis. Kalau di jQuery itu teman-teman harus ngetik manual. Misalnya kita list item ya, kemudian kita kasih kelasnya kemudian kita kasih style display. Nah, display ini kita bikin non karena apa? Karena biar dia nggak kelihatan dulu ya, kelihatan ketika dia di input, diklik tambah baru dia kelihatan sesuai dengan logika di sini tadi. Nah, ini tambah. Kemudian kita tutup di ininya tadi. Nah, di sini kemudian kita kasih div kelas baru. Ini kan untuk nampung itemnya ya. Kemudian tambahin kelas baru namanya, sudah jam 5:30 teman ya, ini nggak cukup. Oke teman-teman, jadi ya kurang lebih seperti itu ya logikanya teman-teman. Teman-teman bikin sebuah function, kemudian bikin variabel dan panggil variabelnya itu di logika yang teman-teman bikin gitu ya. Nah, jadi kita panggil dari yang sudah ada. Di sini bisa panggil ini. Saya nggak expect bakal lama sih. Kirain bakal cukup kalau untuk coding dari awal gitu. Ternyata tidak. Kita open with Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy di sini. Nah, ini teman-teman yang udah jadi. Nah, kita sudah buat tadi ada fill, kemudian function-nya ya. Function-nya di bagian tambah tugas misalnya nih. Nah, ini kan kayak gini teman-teman tadi. Yang saya bilang kalau di jQuery itu bisa kan kayak gini, tapi ribet sebenarnya. Tapi ini efektif kalau menurut saya. Saya kurang tahu kalau misalnya ada cara lain. Nah, ini sudah selesai. Nah, jQuery-nya kita bisa lihat di sini teman-teman. Selain yang di sini tadi ya, kita bisa lihat di bagian lain misalnya untuk hapus sebuah item misalnya di sini. Nah, simple kan teman-teman. Kalau misalnya pakai JavaScript ini bisa panjang banget teman-teman. Lebih panjang dari ini. Kalau misalnya pakai JavaScript. Nah, makanya kita pakai jQuery supaya lebih ringkas gitu ya. Dia ada inisialisasi menggunakan $, kemudian dia ada selektornya, kemudian dia pakai selektornya sama kayak CSS ya. Kemudian on, klik ya, ketika diklik dia akan delete. Dia akan delete sebuah item ya, misalnya kita contohkan ya. Di sini clean my room misalnya. Kita kasih kategorinya personal karena clean my room kan kegiatan pribadi gitu ya. Kita klik tambah. Nah, yang sudah kita buat variabel tadi di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Variabel teks ya, dia akan muncul di awal, kemudian kategorinya di sini dengan struktur seperti ini. Nah, kemudian di sini kita kasih append tadi teman-teman. Append, kalau append itu apa? Di awal kan ya, gitu. Jadi kita inputnya itu, coba kita kasih contoh lagi, misalnya feed my dog gitu ya. Feed my dog. Nah, seperti ini teman-teman. Dia ada kasih animasi fade in juga. Jadi kalau misalnya nggak kita kasih animasi fade in misalnya ya, kita hapus dulu misalnya, kita kasih feed my dog.
dia itu bakal munculnya seketika gitu, tanpa animasi lah intinya. Jadi nggak smooth. Kemudian kita ada kasih di sini fitur tandai selesai. Nah, tandai selesai itu dia pakai jQuery jQuery sama onClick juga. Jadi ini sama kayak yang tadi. Saya pengen ngasih ini loh teman-teman. Pemakaian jQuery key down, key press ya. Nah, itu di bagian mana ya? Nah, di sini teman-teman. Jadi dia itu pakai action-nya adalah key press. Nah, key press itu terjadi di sebuah website kalau kita ngeklik sebuah key di dalam keyboard ya. Kalau misalnya key down dia beda lagi tuh. Misalnya saya kasih dia key down ya. Key down. Nah, key down ini keycaps di dalam keyboard seperti delete itu kan harus dipencet. Nah, di key down gitu. Jadi selagi key itu dipencet, maka event ini bakal terjadi gitu. Tapi di sini kan kita pakai key press ya, teman-teman. Key press. Jadi dia akan mengeksekusi event ini. Nah, if event key sama dengan, nah kalau di JavaScript itu sama dengan jika bla 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 iya gitu, kita pakai sama dengannya itu 3 teman-teman. Jadi sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3 itu beda artinya teman-teman. Jadi kita kasih dia value-nya itu enter teman-teman. Kenapa? Karena user experience itu biasanya ketika misalnya clean my room. Kita kan nggak biasa untuk misalnya gini sih oke ya, kita ada pilih kategori. Tapi ketika dia hanya satu field tanpa ada value-value yang lain, biasanya kita klik enter teman-teman. Nah, kalau kita nggak nambahin jQuery ini, user itu klik enter itu nggak terjadi apa-apa teman-teman. Malah biasanya kalau klik enter row baru gitu ya. Nah, karena kita sudah tambahin jQuery di sini, event-nya adalah add task ya. Jadi ketika enter dia akan add task atau menambahkan task-nya. Jadi add task itu sudah kita bikin kan tadi di atas ya variabelnya. Kemudian kita bisa enter di sini. Nah, dia akan nambahin sama seperti ketika kita ngeklik tombol ini gitu, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih jQuery seperti itu, teman-teman. Nah, di sini aku mau ngasih juga event handling remove ya, teman-teman. Jadi kalau kita tadi udah belajar tentang add, kemudian di sini ada remove, teman-teman. CRUD ya. Kalau add itu tadi untuk kita meng-create sebuah to-do, kemudian remove untuk menghapus sebuah to-do. Jadi di sini bisa kita lihat simple ya jQuery itu. Selector ya, inisialisasi jQuery, selector, kemudian action-nya apa ya, kemudian event-nya apa gitu. Nah, ketika ini semua ini terjadi, maka dia akan delete. Function-nya kita bikin di sini kasih efek fade out gitu. Nah, tadi kan ada fade in sama fade out, teman-teman di pretest ada ya itu. Nah, fade in itu untuk ini teman-teman. Nah, ini untuk memunculkan sebuah elemen, ini kan elemennya konteksnya adalah task list ya. Jadi untuk memunculkan dan dengan efek fade in gitu ya. Bisa juga efeknya slide in gitu ya. Tergantung preferensi teman-teman. Kita coba aja di sini ketik hapus. Nah, di sini dia sudah hilang tanpa, kalau misalnya tadi kan di contoh yang awal di PPT itu ada hide ya. Nah, hide itu hanya menyembunyikan. Kalau dihapus di sini dia menghapus dari storage. Jadi di sini saya ada kasih dia load task from local storage. Jadi sini apa maksudnya? Jadi teman-teman kalau bikin sebuah website terus ada form gitu ya, ada apa data yang udah diinput lah oleh user gitu. Nah, caranya supaya misalnya user itu nge-close window atau nge-close tab ya, seperti ini misalnya di-close gitu. Terus user buka lagi. Nah, data ini nggak hilang, yaitu pakai ini teman-teman. Ya. Source code-nya itu seperti ini.
Nah ini, kita harus bikin setiap formnya itu ada save ke local storage gitu. Jadi ada dua, local storage sama session storage. Kalau session itu cuma ketika kita close window-nya, dia akan hilang. Nah, kalau pakai yang local storage, dia nggak akan hilang. Contohnya gimana? Kita coba refresh. Nah, ini tetap ada, teman-teman. Kalau misalnya ini saya hapus, itu kan hilang tuh tadi langsung ya, karena di live server ya. Dia bakal hilang, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita input baru gitu ya, kemudian kita refresh. Nah, ini hilang, kan ini nggak bagus user experience-nya ya, teman-teman. Makanya kita pakai storage-nya itu lokal, supaya dia tetap nyimpen even though si user-nya itu nutup window-nya gitu. Kemudian apa lagi ya? Udah sih kurang lebih jQuery untuk dasar-dasarnya gitu, ada pakai keypress, ada mouse click, ada action CRUD-nya juga. Kemudian di atas setahu saya ada ngasih, nah ini notifikasi. Teman-teman kalau bikin sebuah form, itu jangan lupa kasih notifikasi ketika user tuh berhasil melakukan sebuah action gitu ya. Di sini pakai append juga supaya dia munculnya di awal gitu ya. Oke, fade out, remove, oke basic sama aja. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Simple tapi cukup kompleks kalau untuk beginner ya. Karena dia harus memperhatikan, balik lagi, front end itu tidak sekedar tampilan ya teman-teman. Nah, tapi ini mikirin kayak gini juga, logika-logika algoritmanya teman-teman. Supaya action yang dilakukan oleh user itu terekam dan dieksekusi oleh sistem atau event handling namanya ya teman-teman. Oke, sekian materi jQuery kita dengan waktu yang terbatas. Mohon maaf kalau lama dan cenderung bertele-tele ya, karena memang jQuery ini sebenarnya ini hanya kulitnya aja teman-teman. Kalau ditelusuri lagi lebih banyak materinya ya. Kalau teman-teman misalnya pengen gitu ya, nggak terikat dengan webinar kita setiap Sabtu ini, teman-teman bisa pergi ke w3school.com. Waduh, ini website salah ini. Kita ketik aja W3 School, misalnya jQuery gitu. Nah, W3 School ini dia website untuk teman-teman belajar coding, nggak hanya jQuery aja, bisa banyak, ada CSS segala macam. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari by text ya, tapi selain by text dia juga ada namanya itu apa ya, environment source code sendiri ya, seperti Visual Studio Code, tapi dia ini punya dia sendiri. Teman-teman bisa belajar dari sini. Ada event misalnya di sini button klik, kemudian dia nge-load. Nah, ini untuk memunculkan konten baru gitu. Kayak gitu-gitu teman-teman. Teman-teman bisa pelajari sendiri di sini. W3 Schools ya, jQuery, banyak ada Bootstrap dan segala macam. Teman-teman sesuai preferensi masing-masing. Seperti itu teman-teman. Aduh, udah hampir jam 6. Mohon maaf ya teman-teman, agak lama nih. Ada pertanyaan nggak ya? Oh, nggak ada. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jose. Oke, terima kasih Mas Randy. Sekali lagi terima kasih untuk tim kurikulum, Mas Randy dan Mas Hilman, atas pemberian materinya kali ini. Benar-benar kompleks banget dan bagus-bagus banget. Dan sekali lagi dari kita mohon maaf, kita perlu waktu banyak buat ngejelasin materinya, karena emang ini materinya butuh waktu yang panjang. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke post-test dan feedback. Nah, untuk minggu ini mungkin untuk post-test dan feedbacknya nggak kita waktuin, jadi kalian bisa ngerjain di luar session ini, karena memang waktunya udah terlalu mepet ke jam 6. Jadi ini mohon linknya buat disimpan dulu. Kita lanjut aja ke jangan lupa untuk simpan link post-test dan link feedbacknya dan diisi di luar session. Lanjut,
Untuk reminder, jangan lupa klaim token untuk course decoding, dasar pemrograman web, dasar JavaScript, front end web untuk pemula. Jangan lupa diklaim, ada di email. Emailnya itu sesuai dengan pendaftaran dari study jam yang udah kalian daftarin sebelumnya di form. Dan kalau udah selesai, jangan lupa buat submit ke link ini. Ke SID Study Jam Decoding Strip Submission buat sertifikatnya. Dan misalnya ada yang udah pernah dikerjain, bisa di re-certificate aja dan langsung submit di sana. Selanjutnya kita ada photo session. Mungkin buat temenin photo session kali ini bisa bantu on cam teman-teman. Kita photo session terlebih dahulu. Tunggu sampai 17.42 mungkin. Oke, langsung ke mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, baru ada yang on cam. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi study jam front end week keempat kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah boleh live ya. Oh, jangan lupa kita juga ada video recording. Misalnya kalian tadi ketinggalan, bisa cek di YouTube kita. Mungkin subscribe juga biar nggak ketinggalan materi-materi yang udah kita sampaikan. Aku copy linknya. Bisa dicek di sini teman-teman buat link-link recording yang mungkin ketinggalan atau pengen belajar lagi tentang materi-materi. Thank you teman-teman. Masuk Kak.